Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Total Pengeluaran Bulanan Terhadap Nilai Tabungan pada Mahasiswa Program Studi Sains Data Angkatan 2024. Next. Pada kesempatan presentasi kali ini, perkenalkan saya Fazia Nur Aulia Suraya yang akan memandu dari awal hingga akhir presentase sebagai moderator. Nah, adapun rekan-rekan lainnya bertugas sebagai pemateri yang akan memaparkan hasil laporan penelitian nantinya, yaitu ada Saudari Klerin Anergi Atala dengan nomor induk akhir 0031. Yang kedua, Saudari Graciela Mangalik dengan nomor induk mahasiswa 0011. Lalu ada Saudari Mela Febri Isnasari dengan nomor induk mahasiswa akhir 0016. Lalu ada Saudara Muhammad Nabil Fahrudin Evan dengan nomor induk mahasiswa akhir 0053. Lalu saya sendiri, kemudian ada Saudari Safa Ayu Artanti dengan nomor induk mahasiswa akhir 0004. Baik, selanjutnya, sebelum itu saya akan menjelaskan ada beberapa poin-poin penting yang akan kami jelaskan berdasarkan laporan penelitian kami. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, lalu bab 4 tahapan analisis data, dan yang terakhir yaitu bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Maka dari itu, untuk memulai presentase kali ini kita akan mulai membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Maka dari itu saya persilahkan kepada Saudari Graciela Mangalik untuk menjelaskan bab 1. Dipersilahkan kepada Saudari. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pengolahan keuangan adalah keterampilan penting bagi mahasiswa yang sering menghadapi tantangan dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Rendahnya literasi keuangan dan pengaruh gaya hidup modern menyebabkan perilaku konsumtif. Diperparah oleh kemudahan transaksi melalui fintech yang meningkatkan risiko pengeluaran impulsif. Mahasiswa Program Studi Sains Data Angkatan 2024 juga menghadapi kebutuhan khusus seperti investasi pada perangkat pendidikan yang memengaruhi kemampuan menabung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pengeluaran bulanan dan tabungan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa agar dapat mengelola keuangannya lebih efektif. Next. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana korelasi antara total pengeluaran bulanan dengan nilai tabungan mahasiswa Program Studi Sains Data Angkatan 2024. Yang kedua, apakah total pengeluaran bulanan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tabungan mahasiswa Program Studi Sains Data Angkatan 2024. Next. Kemudian adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui korelasi antara total pengeluaran bulanan dengan nilai tabungan mahasiswa Program Studi Sains Data Angkatan 2024. Yang kedua, mengetahui pengaruh signifikan dari total pengeluaran bulanan terhadap nilai tabungan mahasiswa Program Studi Sains Data Angkatan 2024. Next. Kemudian adapun manfaatnya. Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara pengeluaran bulanan dan kemampuan menabung mahasiswa. Yang kedua, menambah wawasan dalam bidang statistika dan pengolahan data dengan menggunakan metode korelasi, visualisasi data, dan perhitungan manual maupun software. Yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya terkait manajemen keuangan mahasiswa atau analisis data menggunakan metode yang serupa. Baik, terima kasih Saudari Graciela telah menjelaskan bab 1 mulai dari latar belakang hingga manfaat penelitian kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan mengenai bab 2 tinjauan pustaka
oleh saudari Mela Febri Isnasari. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu statistika deskriptif. Adapun definisi dari statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mendapatkan, mengolah, serta menyajikan suatu data penelitian. Pada statistika ini, mempelajari bagaimana cara untuk meringkas serta menyajikan suatu data dalam bentuk tabel, grafik, maupun histogram. Selanjutnya, dari tabel atau grafik yang telah didapatkan, kita bisa menentukan simpangan rata-rata, mean, modus, median, dan lain sebagainya. Kemudian ukuran pemusatan data yang pertama yaitu rata-rata atau mean, yaitu nilai rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah. Kemudian yang kedua yaitu median, yaitu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Median biasanya digunakan untuk data yang tidak simetris. Kemudian yang ketiga yaitu modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Modus berguna untuk mengetahui kecenderungan data seperti kategori pengeluaran terbesar. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu simpangan baku. Simpangan baku digunakan untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Yang kedua yaitu variansi, yaitu kuadrat simpangan baku yang digunakan untuk menggambarkan variasi data secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kuartil, yaitu untuk menentukan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kemudian yang keempat yaitu range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam data. Kemudian yaitu distribusi data. Yang pertama, frekuensi, yaitu jumlah pengamatan untuk setiap kategori. Misalnya jumlah mahasiswa dengan pengeluaran tertentu. Yang kedua yaitu histogram atau diagram batang, yaitu visualisasi distribusi data untuk memahami pola pengeluaran dan tabungan. Yang ketiga yaitu box plot, yaitu diagram untuk menggambarkan persebaran data, termasuk median, kuartil, dan outlier. Next. Dan selanjutnya ada korelasi. Adapun definisi menurut Darwis, korelasi adalah teknik statistik untuk menganalisis hubungan kuantitatif antara dua atau lebih variabel, mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut. Analisis ini menunjukkan apakah hubungan antar variabel bersifat positif, negatif, atau bahkan tidak ada hubungan. Adapun jenis-jenis korelasi yang pertama yaitu korelasi positif. Jika nilai salah satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Korelasi positif memiliki rentang nilai dari plus 0,01 hingga plus 1,0. Yang kedua yaitu korelasi negatif. Itu jika salah satu nilai variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya akan menurun. Begitupun sebaliknya. Korelasi negatif memiliki rentang nilai mulai dari min 0,01 hingga min 1,0. Maaf. Kemudian yang ketiga yaitu korelasi nol atau tidak ada hubungan. Jika perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya, korelasi nol memiliki nilai 0,0. Korelasi dapat divisualisasikan menggunakan scatter plot. Jika titik data membentuk garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah, maka hubungan negatif. Dan sebaliknya, jika garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, maka hubungan positif. Dan berikut merupakan rumus korelasi Pearson untuk menentukan nilai koefisien korelasi. Next. Selanjutnya yaitu uji asumsi. Sebelum menerapkan regresi linier, ada beberapa asumsi yang harus diuji untuk memastikan model yang digunakan itu valid, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah asumsi identik. Asumsi identik dalam regresi mensyaratkan varians residual konstan di seluruh rentang prediksi. Hal ini diuji dengan memplot residual terhadap nilai prediksi. Jika polanya acak, maka menunjukkan asumsi tersebut terpenuhi. Dan berikut merupakan rumus dari residual.
Yang kedua yaitu asumsi independen. Asumsi independen dalam regresi mengharuskan residu tiap pengamatan tidak saling mempengaruhi untuk mencegah autokorelasi. Untuk menguji asumsi ini digunakan uji Durbin-Watson yaitu menggunakan rumus seperti ini. Next. Yang ketiga yaitu asumsi normalitas. Asumsi normalitas dalam regresi mensyaratkan residual terdistribusi normal untuk validitas uji statistik seperti uji T dan P dan F. Hal ini diuji dengan uji Shapiro-Wilk atau Kiki plot. Distribusi dianggap normal jika titik residual mengikuti garis lurus. Dan berikut merupakan rumus dari uji Shapiro-Wilk. Next. Selanjutnya yaitu regresi linear sederhana. Adapun definisi dari analisis regresi linear sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti variabel Y secara proporsional. Dan berikut merupakan rumus dari regresi linear sederhana, cara mencari B1 dan cara mencari B0. Next. Selain itu, untuk menguji signifikansi koefisien regresi, digunakan uji T dan statistik uji F. Rumus dan berikut merupakan rumus dari uji T dan uji F untuk koefisien regresi. Rumus di atas untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan linear antara dua variabel, di mana jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis nol ditolak. Artinya ada hubungan linear signifikan antara kedua variabel. Next. Selanjutnya yaitu pengertian dari tabungan. Tabungan adalah tempat menyimpan uang dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diambil kapan saja. Tabungan dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan dan preferensi konsumsi individu. Bahwa semakin besar konsumsi, maka semakin kecil tabungan. Pengeluaran bulanan sering menjadi faktor yang mengurangi kapasitas tabungan. Tabungan berfungsi sebagai simpanan untuk masa depan dan memberikan rasa aman, terutama dalam situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis tak terduga. Menabung juga membantu individu untuk mencapai tujuan hidup seperti membeli rumah atau melanjutkan pendidikan, serta membentuk disiplin keuangan dan mengurangi kebiasaan konsumtif. Next. Selanjutnya yaitu pengertian dari pengeluaran bulanan menurut Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Principle of Economics, yang menyatakan bahwa pengeluaran ekonomi adalah proses di mana agen-agen ekonomi memutuskan cara terbaik untuk mengalokasikan pendapatan atau kekayaan mereka untuk konsumsi, tabungan, dan investasi. Mankiw membedakan pengeluaran berdasarkan beberapa kategori, seperti pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang konsumsi, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik, serta pengeluaran investasi oleh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi di masa depan. Menurut Mankiw, keseimbangan antara pengeluaran konsumsi dan tabungan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Baik, terima kasih Saudari Mela atas penjelasannya mengenai tinjauan pustaka, karena tinjauan pustaka tersebut itu sangat penting yang akan menjadi dasar bagi penelitian untuk terselesaikan hingga akhir, termasuk ke dalam seluruh rumus-rumus dan metodenya. Selanjutnya, pembahasan bab 3 yaitu metode penelitian yang berupa sumber data, metode pengambilan sampel hingga tahapan analisis data yang akan dijelaskan oleh Saudara Evan. Kepada Saudara, saya persilahkan.
Sumber data. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring menggunakan Google Form yang diisi oleh 71 responden dari total 86 mahasiswa Sains Data Telkom University angkatan 2024. Data mencakup informasi demografi, pengeluaran bulanan, jenis pengeluaran pokok, cara pengelolaan pengeluaran, nominal tabungan, serta pandangan mahasiswa tentang pentingnya menabung. Penelitian ini menggunakan probability sampling dengan pendekatan systematic random sampling. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan margin of error 5%, menghasilkan 71 sampel dari total populasi 86 mahasiswa. Penentuan sampel dilakukan secara acak melalui skip interval sebesar 1,211 menggunakan Excel. Responden terpilih mewakili keseluruhan populasi. Next. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Menyatakan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, total pengeluaran bulanan mahasiswa menjadi variabel bebas atau X dengan menunjukkan jumlah uang yang dikeluarkan mahasiswa setiap bulan untuk keperluan sehari-hari, termasuk biaya hidup dan pendidikan. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, nilai tabungan mahasiswa yaitu besarnya uang yang berhasil disisihkan mahasiswa tiap bulan sebagai tabungan merupakan variabel terikat atau Y. Kedua variabel tersebut diukur dalam satuan rupiah. Next. Dan yang ketiga adalah tahapan analisis data. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Mendefinisikan masalah, menetapkan variabel independen X dan dependen Y, serta merumuskan tujuan penelitian. Yang kedua adalah mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden terpilih, memastikan data lengkap dan sesuai. Yang ketiga adalah pembersihan data, membersihkan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas, termasuk mengidentifikasi data tidak valid, menghapus atau memperbaiki outlier, dan menyiapkan data untuk analisis menggunakan SPSS. Yang keempat adalah statistika deskriptif, menggunakan statistika deskriptif untuk memberikan gambaran awal data. Yang kelima adalah koefisien korelasi, menghitung koefisien korelasi menggunakan metode Pearson dan menginterpretasikan nilai koefisien untuk menentukan rentang hubungan. Yang keenam ada uji asumsi regresi linear, melakukan uji asumsi identik, independen, dan normalitas untuk memastikan validitas model regresi. Yang ketujuh ada analisis regresi linear sederhana, membuat model persamaan regresi linear sederhana melalui uji statistik T dan F, serta menginterpretasikan hasil analisis regresi. Yang ke-8 adalah melakukan interpretasi dan analisis hasil pengolahan data, menginterpretasikan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang ke-9 adalah kesimpulan dan saran, memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Next. Terima kasih Saudara Evan atas penjelasannya mengenai metode penelitian. Selanjutnya yaitu ada bab 4 mengenai analisis data. Seperti yang dipaparkan oleh Saudara Evan, bahwasanya ketika data sudah terkumpul dan dalam format yang sudah disiap untuk dieksekusi dalam hal ini, diolah datanya, dan juga setelah pengolahan itu akan dilakukan analisis data. Maka dari itu, saya persilahkan terlebih dahulu untuk penjelasan perhitungan manual dalam analisis data ini kepada Saudari Clarin. Kepada Saudari, saya persilahkan. Selanjutnya, kami akan membahas analisis data, yaitu statistika deskriptif yang meliputi rata-rata, simpangan baku, varians, nilai kuartil, nilai minimum, dan nilai maksimum variabel menggunakan cara manual. Yang pertama adalah rata-rata. Dari kedua tabel di atas, rata-rata pengeluaran bulanan jauh lebih besar dibandingkan tabungan, menunjukkan mayoritas pendapatan mahasiswa digunakan untuk kebutuhan rutin, dengan sisa kecil yang dialokasikan untuk menabung. Hal ini mencerminkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk mendukung tujuan finansial. Selanjutnya adalah simpangan baku. Dari kedua tabel di atas, perbandingan antara pengeluaran dan nominal tabungan setiap bulan, simpangan baku pengeluaran lebih besar
dibandingkan dengan standar deviasi nominal tabungan, yang menunjukkan bahwa pengeluaran lebih bervariasi dibandingkan tabungan. Hal ini masuk akal karena pengeluaran cenderung lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak atau fluktuasi harga. Sementara, tabungan seringkali bersifat lebih terencana dan stabil, meskipun dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Selanjutnya adalah varian. Dari kedua tabel di atas, varians pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan varians tabungan. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pengeluaran lebih tidak stabil dibandingkan tabungan. Fluktuasi pengeluaran yang tinggi bisa disebabkan oleh pengeluaran tak terduga, kebutuhan mendadak, atau pengaruh faktor eksternal. Selanjutnya adalah nilai kuartil. Pada variabel pengeluaran bulanan di nilai kuartil 1, kuartil bawahnya adalah 1 juta rupiah menunjukkan 25% dengan data pengeluaran terhemat. Pada tabungan bulanan, kuartil bawahnya yaitu sebesar Rp100.000 mencerminkan 25% sampel dengan tabungan terendah. Pada kuartil 2, median menunjukkan nilai tengah data pengeluaran bulanan sebesar Rp1.350.000 membagi sampel menjadi separuh lebih kecil dan lebih besar. Untuk tabungan bulanan, median sebesar Rp200.000 menunjukkan separuh sampel menabung kurang dari atau sama dengan angka tersebut. Pengeluaran bulanan sebesar Rp2 juta menunjukkan 75% data di bawah angka ini, sedangkan 25% lebih tinggi. Pada maksimum variabel X. Pada kuartil 1, nilai minimum pengeluaran bulanan adalah sebesar Rp200.000, mencerminkan pengeluaran terendah dan tingkat kehematan tertinggi yang mungkin dipengaruhi oleh preferensi, keterbatasan, atau dukungan eksternal. Analisis menunjukkan nilai minimum nominal tabungan bulanan adalah sebesar Rp0, yang berarti tidak ada tabungan sama sekali pada beberapa bulan. Penyebabnya bisa berupa kebutuhan mendesak, pengeluaran melebihi pendapatan, atau keputusan pribadi untuk tidak menabung pada periode tertentu. Selanjutnya adalah kuartil ketiga. Analisis pengeluaran bulanan menunjukkan maksimum sebesar Rp3 juta dengan pencicilan Rp4 juta yang jauh lebih tinggi. Nilai ini mencerminkan pengeluaran tertinggi yang bisa menunjukkan gaya hidup mewah atau kebutuhan kompleks. Pencicilan memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebab pengeluaran ekstrem. Analisis tabungan bulanan menunjukkan nilai maksimum normal, yaitu sebesar Rp600.000 dengan pencicilan hingga Rp1 juta sebagai besar menabung di bawah Rp600.000, tetapi pencicilan membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebab dan dampaknya. Berikut adalah cara manual menghitung koefisien korelasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang didapatkan, diinterpretasikan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,0656807944 menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah antara pengeluaran bulanan dan nominal tabungan bulanan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara linier, karena uji statistik lebih kecil daripada tabel pada signifikan 5%. Karena nilai statistik uji lebih kecil dari tabel pada signifikan 5%, visualisasi scatterplot menunjukkan bahwa pada data tersebar tanpa pola yang jelas, memperkuat kesimpulan bahwa hubungan antara pengeluaran dan hubungan sangat lemah atau tidak signifikan. Berikut adalah contoh scatterplot korelasi yang kami dapatkan. Selanjutnya ada uji asumsi regresi linier. Yang pertama, asumsi identik. Asumsi analisis yang identik dalam regresi mengharuskan residu memiliki varian yang konstan dan tidak bergantung pada nilai variabel independen. Plot residu yang menunjukkan penyebaran acak tanpa pola tertentu menandakan tidak ada pola sistematis dalam error, yang berarti varians residu bersifat konstan. Selanjutnya ada asumsi independen. Asumsi independen dalam analisis regresi dinyatakan bahwa residual dari satu pengamatan tidak berkorelasi dengan residual dan pengamatan lain. Pemenuhan asumsi ini penting untuk memastikan bahwa kesalahan di satu titik data tidak mempengaruhi kesalahan di titik data lain. Berdasarkan gambar di samping, plot residual menunjukkan penyebaran acak tanpa pola sistematis yang mengindikasikan tidak adanya korelasi antara residual.
Hal ini menunjukkan bahwa asumsi independen terpenuhi dan model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Yang terakhir ada asumsi normalitas. Asumsi normalitas dalam analisis regresi menyatakan bahwa residu harus berdistribusi normal. Plot residu yang mendekat garis linier menunjukkan distribusi residu mengikuti pola normal yang mendukung validitas uji statistik seperti UJ dan UJF. Adalah cara menghitung regresi linier sederhana menggunakan cara manual. Berdasarkan perolehan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa konstanta 209.863 menunjukkan nilai tabungan besar ketika pengeluaran 0. Koefisiensi regresi 0,0177 menunjukkan kenaikan 1% pada pengeluaran peningkatan tabungan sebesar 0,0177 dengan hubungan positif antara pengeluaran dan tabungan. Meskipun arah hubungan positif, uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan linier yang signifikan antara pengeluaran dan tabungan karena nilai F dan T hitung lebih kecil dari nilai tabel. Berikut adalah scatter plot regresi linier sederhana. Baik, selanjutnya adalah analisis hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS sebagai pembanding daripada perhitungan manual sebelumnya dengan menggunakan perbandingannya dengan menggunakan analisis hasil pengolahan data menggunakan salah satu aplikasi software yaitu aplikasi SPSS. Kepada Saudari Safa, saya persilahkan. Baik, untuk analisis hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS, yang pertama adalah statistika deskriptif. Berdasarkan tabel 1, dapat diinterpretasikan beberapa informasi penting mengenai variabel yang terlibat. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai minimum dan maksimum, menunjukkan variasi yang besar dalam data. Rata-rata nilai variabel X cukup tinggi, yaitu 1.540.140,85. Menunjukkan bahwa secara umum nilai-nilai dalam dataset ini cenderung berada pada rentang yang lebih besar. Nilai standar deviasi pada variabel X yaitu 871.067,478 dan pada variansi variabel X yaitu 7,588 E ditambah 11. Yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi dan variansinya yang sangat besar, menunjukkan bahwa terdapat penyebaran yang luas dalam data dengan beberapa nilai yang sangat jauh dari rata-rata. Sementara nilai variabel Y juga terdapat rentang antara nilai minimum dan maksimum, meskipun tidak terlihat jelas perbedaan spesifik antara keduanya. Rata-rata nilai variabel Y sangat tinggi, yaitu 237.112,68, menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam dataset juga cenderung tinggi. Selanjutnya, berdasarkan tabel 2, variabel X menunjukkan rentang nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel Y, dengan kuartil ketiga yang jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa data X memiliki sebaran yang lebih luas dan nilai yang lebih tinggi secara keseluruhan. Diketahui median X yaitu Rp1.350.000 lebih tinggi daripada median Y yaitu Rp200.000, mengindikasikan bahwa nilai X cenderung lebih besar dibandingkan dengan nilai Y. Next. Selanjutnya untuk koefisien korelasi. Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,066. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengeluaran setiap bulan dengan nominal tabungan setiap bulan sangat lemah atau hampir tidak ada. Dalam konteks statistik, korelasi sebesar ini mengindikasi bahwa perubahan pada salah satu variabel tidak berkaitan secara signifikan dengan perubahan variabel lainnya. Dengan demikian, hubungan yang ada bersifat mendekati 0, sehingga pengaruh pengeluaran setiap bulan dengan nominal tabungan setiap bulan tidak dapat dianggap relevan secara praktis maupun teoritis. Next. Yang terakhir ada regresi linier.
Berdasarkan tabel 4, dapat dikatakan bahwa variabel pengeluaran setiap bulan dapat menjelaskan variabel nominal tabungan setiap bulan sebesar 0,4%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran setiap bulan dengan nominal tabungan setiap bulan cukup lemah, mengindikasi bahwa sebagian besar variasi pada nominal tabungan dipengaruhi faktor lain di luar pengeluaran setiap bulan. Dengan demikian, meskipun terdapat sedikit pengaruh dari pengeluaran terhadap tabungan, kontribusinya sangat kecil. Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 0,299, di mana lebih kecil dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,98. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak signifikan secara statistik pada tingkat nilai tertentu. Dengan demikian, variabel pengeluaran setiap bulan tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menjelaskan variasi pada variabel nominal tabungan setiap bulan. Meskipun ada hubungan yang terlihat antara kedua variabel tersebut, hasil ini menegaskan bahwa model yang diusulkan tidak dapat diandalkan untuk membuat prediksi yang akurat mengenai tabungan setiap bulan. Selanjutnya, sangat penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi nominal tabungan, serta mempertimbangkan pendekatan analisis yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang ada. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi variabel lain yang mungkin berkontribusi terhadap perubahan nominal tabungan, sehingga dapat menggali lebih dalam tentang pola perilaku finansial yang terjadi pada mahasiswa Sains Data Angkatan 2024 Telkom University Kampus Surabaya. Selanjutnya, berdasarkan tabel 6 diperoleh T hitung sebesar 0,547, di mana lebih kecil dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,994945. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, variabel pengeluaran setiap bulan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel nominal tabungan setiap bulan pada tingkat signifikan tertentu. Dengan demikian, terima H0 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan atau gagal untuk ditolak. Selain itu, analisis lebih lanjut pada koefisien unstandardized menunjukkan bahwa intercept atau konstanta bernilai 209.862,970, yang berarti bahwa ketika pengeluaran setiap bulan sama dengan 0, nominal tabungan diperkirakan sebesar 209.862,970. Koefisien pengeluaran yang bernilai 0,032 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam pengeluaran diharapkan meningkatkan nominal tabungan sebesar 0,032, meskipun tidak signifikan. Sementara itu, koefisien bulan sebesar 0,066 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 bulan diharapkan meningkatkan nominal tabungan sebesar 0,066, meskipun pengaruh ini juga tidak signifikan. Keseluruhan analisis ini mencerminkan bahwa meskipun ada indikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa pengeluaran setiap bulan secara signifikan mempengaruhi nominal tabungan setiap bulan. Baik, terima kasih Saudari Safa yang telah menyelesaikan penjelasan mengenai analisis hasil pengolahan data dari aplikasi perangkat lunak software, yaitu aplikasi SPSS. Dan berakhirnya penjelasan mengenai tahapan analisis dan juga adanya pemberian interpretasi terhadap hasil pengolahan data tadi, maka dari itu saya sebagai moderator akan menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian yang kami dapatkan pada kesempatan kali ini. Adapun dari hasil penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwasanya hubungan antara pengeluaran bulanan sebagai variabel X dan juga nilai tabungan sebagai variabel Y itu jika dilihat dari sisi analisis korelasi Pearson, yaitu menghasilkan nilai sebesar 0,06 atau juga dapat dibulatkan menjadi 0,07, yang dimana nilai tersebut itu mengindikasikan hubungan positif atau adanya korelasi positif di antara kedua variabel tersebut. Namun, nilai tersebut meskipun positif, tetapi mengindikasikan juga kekuatan yang bersifat lemah, di mana artinya
meskipun ada hubungan, tetapi di antara kedua variabel tersebut itu masih ada faktor lain yang mungkin lebih signifikan lagi mempengaruhi variabel Y ataupun variabel yang ada dalam penelitian ini. Lalu jika dilihat berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, didapati bahwa persamaan model regresi linear yang kami telah dapat, persamaan tersebut itu tidak akurat sehingga menghasilkan interpretasi bahwa di antara kedua variabel tersebut itu meski memiliki linearitas tetapi tidak signifikan, yang dimana penjelasannya yaitu konstanta regresi sebesar 209,863 itu menunjukkan nilai tabungan bulanan yang konsisten. Sedangkan koefisien regresi sebesar 0,0177 menunjukkan peningkatan tabungan sebesar nilai itu sendiri untuk setiap kenaikan 1% pengeluaran bulanan. Maka dari itu juga dapat saya simpulkan bahwasanya untuk penelitian selanjutnya, ini juga merupakan saran untuk penelitian selanjutnya, rekomendasi untuk menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin akan menjadi variabel Y yang akan mempengaruhi variabel-variabel yang kami sebutkan yang tidak bisa terbuktikan. Lalu selanjutnya untuk penelitian kedepannya membutuhkan model persamaan ataupun menggunakan metode lainnya untuk mendapatkan ataupun menelisik lebih jauh mengenai penelitian ini. Selanjutnya juga untuk masalah mengenai menabung, tabungan di antara kalangan mahasiswa, dari hasil penelitian ini kami menyarankan untuk mahasiswa sains data untuk memanfaatkan aplikasi keuangan digital untuk menyusun dan merencanakan pengeluaran agar lebih terstruktur. Bagi pihak kampus, kami juga menyarankan untuk adanya pembuatan program yang dimana mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan seminar pelatihan ataupun manajemen keuangan yang dapat membentuk suatu komunitas diskusi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tabungan dan pengelolaan keuangan yang bijak. Karena pada era ini tabungan merupakan suatu habit yang perlu untuk terus dilaksanakan dan dilestarikan, apalagi di kalangan mahasiswa. Baik, itu tadi kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil penelitian kami. Maka dari itu juga menutup presentasi kali ini. Saya, Faza Nur Aulia Suraya, sebagai moderator mewakili rekan-rekan pemateri yang lain mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan hingga akhir terhadap presentase laporan penelitian kami. Kami ucapkan juga semoga penelitian kami ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik untuk mahasiswa ataupun penelitian bahkan lingkungan yang lebih luas. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Oke guys, coba cek filenya lagi kalau